Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas 3 ciri tagut, dan 3 ini tidak harus tiga-tiganya. Tidak harus tiga-tiganya, 1 saja sudah menjadi tagut. Sama dengan 3 ciri ibadah mahdhah. Tidak bisa dicerna oleh akal, manfaatnya nanti di akhirat bukan di dunia. Kemudian hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Ini tidak harus tiga-tiganya. 1 saja itu sudah masuk ibadah mahdhah. Ya. Termasuk 7 yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar kelak. Tidak harus 7-7-nya, 1 saja insya Allah akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Ya. Beda dengan salasatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang apabila 3 hal ini ada pada diri seorang muslim, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. 1 saja bisa? Nggak bisa, harus 3-3-nya. Harus 3-3-nya. 1 saja tidak bisa. Nah, di sini kita harus faham, kita harus jeli, kita harus mengikuti kaidah para ulama agar kita tidak salah faham. Ya. Dikiranya ketiga-tiganya, padahal 1 saja sudah cukup. Dikiranya 1 saja sudah cukup, padahal harus 3-3-nya. Iya kan? Nah, ini jangan sampai terbalik. Ya, sudah kita bahas insya Allah dari mulai disembah nggak ada pembahasannya. Kalau disembah udah pasti tagut. Kemudian diikuti bisa tagut bisa tidak, tergantung diikuti dalam hal apa. Menjadi tagut kalau diikuti dalam hal maksiat. Si fulan maksiat, lalu diikuti kemaksiatan itu oleh ribuan orang, jutaan kaum muslimin, si fulan jadi tagut. Ya. Dan betapa banyaknya tagut hari ini. Ya. Berapa banyak kaum muslimin yang mengikuti si fulan, padahal yang diikuti itu haram. Entah syirik, entah bid'ah, entah tasyabbuh, entah maksiat. Justru maksiat jarang, maksiat jarang. Si fulan tokoh, lalu mabuk-mabukan, lalu diikuti, jarang. Si fulan ini tokoh, lalu dia narkoba, lalu diikuti, sepertinya tidak. Ya. Yang diikuti biasanya dalam hal syubhat, bid'ah, bisa syirik. Nah, tidak disadari oleh pelakunya. Kemudian satu lagi apa kemarin? Disembah, diikuti, ditaati, muta', ditaati. Lakukan ini, ya, tagut dia. Lakukan ini, ya, sami'na wa ta'na, tagut dia. Kalau yang dia perintahkan itu haram,
yang dia perintahkan itu bid'ah, yang dia perintahkan itu syirik, jadilah taghut. Ya. Nah, di sini maka kaum salaf berada di tengah. Ambil contoh misalnya taat pada ulil amri. Wajibkah kita taat? Wajib. Tapi tidak boleh hulu. Yang diperintahkan apa nih? Harus dilihat. Kalau maksiat nanti dulu. Kalau tasabbuh bid'ah jangan. Kalau halal kita taati. Ya. Maka ayatnya ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri, bukan wa ati'u ulil amri. Ati'unya cukup pada diri Allah dan Rasulnya. Ulil amri nggak ada kata-kata ati'u, cukup dengan wawu ataf. Artinya taat kepada Allah tidak mungkin gulu, taat kepada Rasulullah tidak mungkin gulu, taat kepada ulil amri bisa gulu. Kalau diperintahkan maksiat kita mau, diperintahkan bid'ah kita mau, diperintahkan syirik tasabbuh kita mau, jadilah gulu. Ya. Jangan sampai kita terlalu ke kiri dalam hal ketaatan kepada penguasa ulil amri. Siapa? Khawarij. Khawarij. Jangan terlalu ke kanan dalam taat kepada pemimpin. Siapa? Apapun kata pemimpin nggak mungkin salah. Pemimpin itu seolah wakil Tuhan, maksum. Siapa? Syiah Rafidah. Nggak boleh begitu. Pemimpin bisa benar bisa salah. Yang tidak mungkin salah hanya Allah dan Rasul. Ahlus sunnah berada di tengah-tengah. Ahlus sunnah berada di tengah-tengah. Ya. Ada beberapa contoh ya, beberapa tahun terakhir ini terlihat ya, mana yang betul-betul belajar manhaj, mana yang tidak. Hampir-hampir tertipu, terkecoh sebagian saudara-saudara kita itu. Apa? Taat kepada ulil amri gulu, berlebihan. Udah tahu salah, kenapa ditaati? Ya. Banyak contoh, bukan banyak, ada beberapa contoh ya. Ucapan seorang sahabat yang istilah kita vulgar ya, terang-terangan. Ambil contoh Ali bin Abi Thalib ketika Utsman mengatakan haji itu adalah ifrat, haji itu adalah ifrat. Kalau Abu Bakar dan Umar haji tamattu tidak ada ifrat dan qiran. Di zaman Utsman beliau berisihan haji itu ya ifrat, nggak ada qiran, nggak ada tamattu. Sampai ke telinga Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan tidak mungkin aku mengikuti pendapat seorang manusia yang bertentangan dengan ucapan Allah dan Rasulnya. Dan keras itu ucapan. Ya, artinya jangan sampai kesalahan itu, syubhat itu merembet kemana-mana. Cukup Utsman saja yang salah. Kira-kira begitu. Karena ini kan masalah hak dan batil ya. Karena yang hak, haji itu ada 3. Ada ifrad, ada qiran, ada tamattu. Abu Bakar dan Umar hanya mengakui ifrad dan qiran. Utsman hanya mengakui ifrad saja. Yang benar Ali bin Abi Thalib dan umumnya para sahabat. Bahwa haji ada 3, ifrad bisa, qiran bisa, tamattu bisa. Tergantung keadaan. Adapun hari ini di seluruh negeri kecuali penduduk Mekah Madinah, kecuali penduduk Mekah barangkali ya, tidak mungkin ada haji kecuali tamattu. Tidak mungkin ya, hampir-hampir tidak mungkin lah, bukan hampir-hampir, tidak mungkin ya. Ya,
Kita lanjutkan. Wa dalalatul ayati 'ala tauhid, petunjuk ayat di atas ini kan sedang membahas ayat yang walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Beliau sedang membahas ayat ini kan. Yang menunjukkan ayat ini kepada tauhid adalah annal asnama minat tawaghit. Sonam jamaknya asnam, artinya berhala. Berhala. Insyaallah antum tahu apa itu berhala ya? Yang dipertuhankan selain Allah. Di sini lebih kepada batu, patung. Dan antum tentu tahu patung pertama kali adalah patung orang-orang saleh, bukan ahli maksiat, orang-orang saleh. Di zaman Nabi Nuh, sebelum Nabi Nuh, Yaghus, Ya'uq, Suwa, Wad, Nasr, dan terulang lagi di zaman Abu Jahal, Abu Lahab. Namanya berbeda, intinya sama, orang soleh sudah meninggal lalu dibikinkan patungnya, Latta, Uzza, Hubal, Manat, dan seterusnya. Sampai hari ini kita saksikan sebagian kaum muslimin membikin patung orang-orang saleh, orang-orang yang berjasa, para pahlawan, sebagiannya kiai, ulama. Jelas ini haram. Allati tu'badu min dunillah, yang dimana berhala itu disembah. Min dunillah, ucapan min dunillah menunjukkan bersama Allah. Sama dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, sama dengan penyembah Yaghus, Ya'uq, Suwa, Wad, Nasr. Mereka meninggalkan Allah? Tidak. Mereka menafikan Allah? Tidak. Mereka coret nama Allah sebagai Tuhan? Tidak. Mereka tetap menyembah Allah, memuliakan Allah, menghormati Allah, membesarkan Allah, dan membesarkan juga, menghormati juga, menyembah juga Latta, Uzza, Hubal, Manat. Ya. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan Abu Jahal, Abu Lahab anti Tuhan, anti Allah, tidak menyembah Allah, tidak memuliakan Allah, tidak mencintai Allah. Keliru. Al-Quran yang menjadi saksi bahwa mereka cinta kepada Allah, yuhibbunahum kahubbillah. Lihat kata Allah ini, Allah sebagai saksi. Allah katakan bahwa mereka itu mencintai berhala-berhala itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Sama-sama dicintai oleh mereka. Cinta, ya, antum jangan salah faham. Kalau begitu kita mencintai Allah, bersamaan dengan itu kita mencintai anak kita, istri kita, orang tua kita, syirik dong, kayak Abu Jahal, Abu Lahab. Tidak. Yang dimaksud cinta di sini adalah cinta ubudiyah, cinta ta'abbudi, cinta ibadah. Adapun cinta secara fitrah, suami mencintai istri, istri mencintai suami, orang tua mencintai anak, ini tidak terlarang dan tidak syirik. Hanya masalahnya nanti ya, saking cintanya kepada anaknya maka dia tega berbuat maksiat, itu lain lagi ya. Dan ini kan tidak dikatakan sebagai syirik ya, bahwa dia dosa besar. Saking cintanya dia kepada istrinya maka dia tega korupsi misalnya agar istrinya senang.
diberi uang banyak, nafkah yang banyak, dosa-dosa besar. Syirik enggak, kan cintanya beda ya. Yang syirik adalah dia sholat di masjid, dia sholat di masjid biasa saja ya. Begitu dia sholat di atas kuburan seorang wali, nangis dia. Ini syiriknya di sini. Jelas ini ada cinta ta'abbudi. Dia mencintai tempat itu, kuburan itu, nggak mungkin fitrah. Nggak mungkin fitrah. Masuk mencintai kuburan kok fitrah? Fitrah itu mencintai anak, mencintai istri, mencintai suami. Itu fitrah. Sifat dasar manusia. Masuk mencintai kuburan fitrah. Berarti ada sesuatu. Kenapa dia menangis di atas kuburan seorang wali? Syiriknya di situ. Ya. Cinta ta'abbudi. Wa tauhidu la yatimmu. Tauhid itu tidak akan sempurna. Tauhid itu tidak akan sempurna. Padahal harus sempurna kan? Tauhid tidak mungkin sempurna illa biruknain, kecuali dengan dua rukun. Kalau dua rukun ini tidak terpenuhi, gagal tauhid kita. Tidak sempurna ya batal. Tauhid kan harus sempurna. Kalau sholat masih bisa, ayat nggak baca, ruku nggak baca apa-apa, sujud nggak baca apa-apa, nggak sempurna kan? Sahkah? Sah. Kecuali Al-Fatihah nggak baca, nggak sah. Al-Fatihah baca, tapi ayat nggak baca, ruku, sujud, tidak nggak baca apa-apa, tidak sempurna. Sahkah? Sah. Beda dengan tauhid, akidah, tidak sempurna, berarti batal. Karena tauhid wajib sempurna, harus sempurna. Tidak sempurna, batal. Ya. Apa kesempurnaan tauhid? Harus memenuhi dua rukun. Apa? Dua rukun tersebut apa? Saya nggak tahu. Nafi dan isbat dan nafi. Ya. Isbat saja tidak bisa. Tuhan saya Allah Tuhan saya, asyhadu al-ilah Allah, asyhadu annallaha ilah. Nggak bisa, tidak sah. Harus ada nafi, harus meniadakan dulu seluruh sembahan, seluruh Tuhan. Maka diawali dengan kalimat la ilaha. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan, illallah, kecuali Allah. Baru sah, baru sempurna ya. Maka ucapan Fir'aun ditolak. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun, amantu bi Rabbi Bani Israel. Saat menjelang mati, entah sudah goroh-goroh atau belum ya, yang jelaskan dalam keadaan masih hidup, aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun, aku beriman dengan Tuhannya Bani Israel. Fir'aun, tentu ini kehendak Allah ya, walaupun Jibril nggak tahu, Jibril ketakutan. Maka mulut Fir'aun oleh Jibril disumpal dengan pasir. Ya. Nah ini kan dekat sedikit lagi kan. Aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun, aku beriman dengan Tuhannya Bani Israel. Sedikit lagi ke la ilaha illallah, sedikit lagi, tapi belum ada nafinya. Fir'aun mengucapkan itu tanpa nafi. Aku tidak beriman kecuali dengan Tuhannya Musa dan Harun. Mungkin ya, nggak
nggak ada nafinya. Tiba-tiba dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun, Tuhannya Bani Israel. Tidak sah. Dan jelas kekal di neraka selama-lamanya. Walaupun yang diucapkannya benar. Tanpa nafi. Nah, ini pelajaran bagi sebagian kita yang menganggap remeh syarat-syarat dari Allah. Tuhan nggak begitu-gitu amat. Tuhan itu pemaaf, Tuhan itu toleran, Tuhan itu tasamuh. Masa cuma gitu saja neraka? Banyak kita dengar orang jahil mengucapkan seperti itu. Allah bikin aturan. Siapa yang keluar dari aturan ini sejengkal saja, neraka. Terserah Allah. Ya bayangkan kesalahan sepele. Cuma mengangkat kepala sebelum iman mengangkat kepala. Apa ancamannya? Dirubah kepalanya menjadi kepala keledai, apa nggak dahsyat? Padahal kesalahan apa sih? Ringan sepele, kata otak kita. Ya. Maka jangan main-main dengan aturan Allah, jangan main-main. Ketika aturan manusia saja, aturan polisi, aturan lalu lintas, aturan manusia, kadang kita tidak boleh main-main. Salah-salah, denda-denda, tilang-tilang. Apalagi ini aturan Allah, lebih kita tidak boleh main-main. Ya. Bahwa Allah Maha Pengampun, iya. Tapi sengaja meremehkan aturan Allah, tidak boleh. Haram. Idh an-nafyul mahad ta'til. Sekedar menafikan berarti dia ta'til, tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan. Ateis, ya, komunis. Wal itsbatul mahad la yamna'ul musyarakah. Sebaliknya, hanya isbat, menetapkan Tuhan kami Allah, Allah adalah Tuhan kami, maka apa? Tidak menutup kemungkinan adanya ada Tuhan lain selain Allah, musyarakah, syirik. Ya? Apakah orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah berarti nggak ada Tuhan lain? Bisa ada. Tidak menutup kemungkinan. Oleh karena itu harus ada nafi. Beliau mencontohkan Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Zaid berdiri. Yadullu ala thubutil qiyam li Zaid. Ini isbat, menetapkan bahwa Zaid berdiri. Lakin la yadullu ala infiradihi bihi. Tapi tidak menunjukkan bahwa hanya Zaid yang berdiri. Zaid berdiri. Apakah yang lain otomatis duduk? Enggak. Bisa saja yang lain ada yang berdiri. Itu. Kecuali kalimat walam yakum ahadun. Ini yang nafi ya, yang nafi. Yang nafi dulu. Tadi isbat, sekarang nafi. Walam yakum ahadun. Tidak ada yang berdiri. Tidak ada seorang pun yang berdiri, duduk semua. Ini nafi. Bagaimana yang benar ketika ingin menyatakan bahwa semuanya duduk kecuali Zaid, seorang yang berdiri. Lam yakum illa Zaidun. Tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Hadza tauhidun lahu bil qiyam. Ini maksud tauhid itu seperti mentauhidkan, meyakini bahwa Zaidlah satu-satunya yang berdiri, yang lain duduk semua. Li'annahu istamala ala isbat wa nafi. Karena ini mengandung isbat dan nafi. Kemudian beliau lanjut
dengan ayat wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Sama, ini pun ada nafi. Rabbmu Allah telah mengqada, menentukan. Yang dimaksud memerintahkan. Alla ta'budu, janganlah kalian menyembah. Ya kan? Janganlah kalian menyembah illa iya, kecuali Allah. Gitu. Allah tidak katakan Tuhanmu telah memerintahkan sembahlah Allah, enggak. Tuhanmu telah memerintahkan jangan kalian menyembah kecuali Allah. Wabil walidaini ihsana. Ini luar biasa ya. Setelah perintah menyembah Allah, langsung disebut orang tua. Ya, bukan Rasulullah. Bukan Allah dengan Rasulullah, kan nggak ada nomor satu, nomor dua kan. Allah dan Rasulnya itu nomor satu. Keliru kalau ada orang mengatakan nomor satu Allah, nomor dua Rasulullah. Enggak. Allah dan Rasulnya satu. Dalam hal ketaatan, dalam hal kecintaan, karena tidak mungkin berselisih ya. Nah, setelah perintah menyembah Allah satu-satunya, lalu diikuti dengan wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada orang tua. Beruntung antum yang masih punya ayah, punya ibu. Yang sudah tidak punya kan sudah gimana caranya mengamalkan ayat ini? Tinggal kenangan, tinggal nyesel. Ya. Yang ayahnya, ibunya sudah meninggal, tinggal nyesel hari ini. Ya, merasa belum berbuat apa-apa, merasa masih kurang, merasa gitu. Antum barangkali masih punya ayah, ibu, jangan sampai nanti nyesel. Ya. Sudah meninggal saja baru nyesel. Maka kerjaan nomor sekian, bisnis nomor sekian, rapat nomor sekian, ini nomor sekian, urusan manusia ya. Ayah ibu nomor satu. Ya. Antum yang laki-laki tentunya. Yang perempuan tentu suami nomor satu. Ya. Anak istri nomor sekian. Nomor satu orang tua. Mau apa? Siap. Ya. Kalau perlu antum apa ya? Ada bunyi khusus telepon ya. Orang tua. Ya. Ganti bunyi khusus itu, panggilan istimewa itu jangan atasan. Jangan majikan ya. Orang tua, wabil khusus ibu. Ya. Bukan satu dua. Contoh saudara-saudara kita, tetangga kita, kenalan kita yang sukses, yang bahagia dalam hidupnya, bagaimana perlakuan dia terhadap orang tuanya. Ya. Sebaliknya, yang keblangsat, yang bisnis bangkrut terus, dagang nggak pernah laku, bagaimana perlakuan dia terhadap orang tua. Ini bukan satu dua ya. Maka para imam menyebut salah satu dosa yang cepat dibalas di muka bumi ini, jangankan nanti di akhirat ya, di muka bumi itu sudah ditampakkan, cepat dibalas. Apa? Durhaka kepada orang tua ya. Mari kita ikuti penjelasan beliau Syekh Utsaimin dari ayat ini. Wa qada rabbuka, Rabbmu telah mengqada. Qada arti kamusnya menentukan, menetapkan. Qada sama dengan takdir. Maka nama lain qada, qadar, takdir sama. Oleh karena itu beliau membahas qada sama dengan kehendak Allah. Ada berapa kehendak Allah?
Masih ingat kehendak Allah kan berkehendak. Allah menghendaki kita semua taat kepada Dia. Allah menghendaki kita semua meninggalkan kesibukan kita saat terdengar azan. Allah menghendaki kita semua berbakti kepada orang tua. Allah menghendaki kita semua masuk surga. Ya, betul kan? Nah, tapi Allah menghendaki iblis tidak mau sujud kepada Adam. Menghendaki itu apa tidak? Menghendaki. Menghendaki. Ya kalau Allah nggak menghendaki, ya iblis pasti mau sujud sama Adam. Kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Ya kehendak Allah. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, malah menentang? Kehendak Allah bukan? Kehendak Allah. Loh, kok beda nih? Ya. Allah menghendaki neraka jahanam penuh apa kosong? Allah menghendaki jahanam penuh apa kosong? Penuh la amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Ya. Sungguh akan aku penuhi jahanam itu. Nggak kosong. Ya. Sementara tadi Allah menghendaki kita semua sholat. Allah menghendaki kita semua jujur, amanah, jangan tipu-tipu, jangan berkhianat, kan begitu. Ini gimana nih kalau begitu? Dan semuanya kan ada ayatnya. Semuanya ada ayatnya. Ya, kata-kata yasha yurid, Allah menghendaki begini, Allah menghendaki, isinya selalu ada dua. Nggak semuanya kebaikan. Ya. Ada keburukan juga. Nah, disinilah alhamdulillah kita ditolong oleh para ulama. Mungkin kita bingung ya, kalau kita tidak membaca tulisan para ulama, kalau kita tidak mengikuti penjelasan para ulama, bingung. Ya seperti kaum Mu'tazilah jadi bingung, mikir sendiri ahlul kalam, orang-orang mahasiswa IAIN itu kan bingung. Kok begini? Oh, akhirnya ngawur, mereka berteori ngawur. Ya, sampai bahkan ada mereka mengatakan, saya pernah dengar, yang buruk-buruk itu bukan kehendak Allah. Gitu. Jadi iblis tidak mau sujud kepada Adam, bukan kehendak Allah. Abu Jahal, Abu Lahab kufur, bukan kehendak Allah. Pokoknya asal ada keburukan, berarti bukan kehendak Allah. Lalu kehendak siapa? Sementara Allah akan memenuhi jahanam, masuk kehendak siapa coba? Ya. Disinilah walillahil hamd, kita ikuti penjelasan para ulama, maka kehendak Allah, qada Allah juga dibagi dua, ada dua macam. Apa dan apa? Masih ingat? Apa dan apa? Masih ingat? Kehendak Allah, takdir Allah, qada Allah, apa yang diingini oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, ada dua. Apa nama? Dari syar'i dan kauni. Syar'iyah dan kauniyah muannasnya. Apa yang syar'i? Seluruh kehendak Allah yang baik-baik. Kan Allah menghendaki kebaikan. Ya. Allah menghendaki kita semua sholat, Allah menghendaki kita semua saum Ramadan, Allah menghendaki kita semua zakat, gitu. Allah menghendaki kita semua jujur, Allah menghendaki kita semua amanah. Ini kehendak syar'i. Yang kedua, apa tadi? Kauni atau kauniyah. Apa? Kehendak Allah yang pasti terjadi. Pasti terjadi, nggak mungkin nggak. Bisa baik, bisa tidak. Dan kita bisa tahu, kita hanya tahu setelah kejadian. Iblis tidak mau sujud kepada Adam, sudah kejadian kan?
Kan'an tidak mau beriman kepada bapaknya Nabi Nuh, sudah kejadian kan? Nah, kita katakan itu qauli. Adapun anak kita yang malas sholat ini, anak kita yang nggak mau ngaji ini, anak kita nggak mau pesantren ini, kan belum berakhir. Jangan bilang ini kehendak qauli, kan belum berakhir. Kita masih hidup, anak kita masih hidup, ya kan? Nggak boleh putus asa. Ya, terus aja, terus tarbiyah, terus dakwah. Kehendak qauli pasti terjadi. Bisa baik, bisa tidak baik. Yang penting pasti terjadi. Itulah qauliyah. Beda dengan syariah tadi, pasti baik. Bisa terjadi, bisa tidak. Allah menghendaki kita semua sholat. Apakah kita semua sholat? Tidak kan? Ada yang sholat, ada yang tidak. Yang sholat ada yang tepat waktu, ada yang ngulur-ngulur waktu. Yang tepat waktu ada yang sesuai sunnah Nabi, ada yang penuh dengan bid'ah, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Padahal maunya Allah kita semua sholat tepat waktu berjamaah mengikuti sunnah Nabi SAW. Maunya Allah seperti itu. Tapi belum tentu terjadi. Apa? Kehendak syar'i. Ya. Kalau kehendak syar'i ini pasti terjadi, ya nggak usah ada neraka, nggak usah diciptakan setan, nggak usah diciptakan iblis, beres, selesai. Allah ciptakan manusia ya di Adam di surga dulu, ya kan? Pertanyaan Nabi Musa kepada Adam itu, ya. Jadi ketika Adam dan Hawa hidup di surga, sudah, jangan ada pohon larangan, kemudian iblis sudahlah ditiadakan, atau Allah ciptakan iblis sebagai hamba yang taat, atau Allah takdirkan iblis mau sujud kepada Adam. Nah, Allah nggak mau seperti itu. Ya. Ya, lihat aja di awal ayat. Sebelum Adam diciptakan, apa kata Allah kepada malaikat? Masih ingat ya? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu ucapan Allah di hadapan malaikat sebelum Adam diciptakan. Allah tidak mengatakan, wahai para malaikat, akan aku ciptakan Adam untuk hidup di surga bersama kalian, bersama iblis. Nanti kalau Adam macam-macam, kalau Adam berbuat maksiat, aku usir ke bumi. Ada kalimat seperti itu? Enggak ada. Dari awal Allah sudah katakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Akan aku jadikan khalifah, yaitu Adam dan anak cucunya, di bumi, bukan di surga. Maka ada iblis, ada pohon larangan. Itu apa istilahnya? Apa istilahnya itu? Skenario. Lagi ramai sekarang skenario, ya. Skenario. Mungkin skenario itu seperti skenario Allah kan pasti terjadi, ya. Skenarionya sebelum kejadian. Bukan udah kejadian baru bikin skenario, kan bukan, ya. Allah bikin skenario dulu, habis itu pasti kejadian. Persis seperti apa yang diingini oleh Allah, dan betul persis seperti kehendak Allah. Qauli, ya, nggak mungkin Adam dan Hawa tidak akan mendekati pohon larangan, nggak mungkin. Semua sudah diatur oleh Allah. Ya, itulah jawaban Adam ketika diprotes sama Nabi Musa. Kan Nabi Musa sempat protes, wahai Adam, ayah kami, seandainya engkau tidak mendekati pohon larangan itu, maka engkau tidak akan diusir dari surga. Kita semua manusia hidup di surga, kan enak. Itu kan awal-awal hadis Bukhari, kan. Ihtajja Adam wa Musa. Adam didebat oleh Musa, ya, terjadi perdebatan. Itu masih ingat? Yang menang siapa? Nabi Musa apa Nabi Adam? Nabi Adam menang.
Nah tentu debatnya tidak di muka bumi ini, di muka bumi kan mereka nggak ketemu. Ya, tentu setelah wafat karena para nabi, para rasul bertemu. Ya, di alam setelah dunia itu, alam barzah. Nah, Rasulullah alaihi salatu wassalam diberi kesempatan bertemu dengan Nabi Adam, bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Ibrahim, bertemu dengan Isa saat beliau masih hidup. Yang lainnya bertemu ketika sudah sama-sama meninggal. Nah, adab yang benar. Gitu. Karena semuanya sudah diatur. Itulah kauni. Ya. Dan Allah pasti benar. Allah tidak mungkin salah. Ya, silakan azan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil